Hadirin yang berbahagia, selanjutnya ceramah agama oleh Ketua Majelis Mustasyar PC Perti Kota Pekanbaru sekaligus Mudir Am Pondok Pesantren Al-Ikhwan Pekanbaru. Kepada Al-Mukarram Sayyidil Walid Maulana Abuya, kami jemput, kami haturkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak perlu diulang lah Pak Gamal. Ada. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Saya tidak mengulang lagi kata hormat saya. Saya cukup apa yang disampaikan oleh protokol Ketua DPC, Ketua PD Perti Riau. Nah, takut tidak cukup atau ketinggalan atau kelupaan, hibah hatinya nanti. Daripada itu, hadirin dan hadirat yang hadir di ruangan ini atau yang mendengar acara ini, semoga kita panjang umur, murah rezeki, sehat badan, rajin beramal, amin, dan diterima segala doa. Amin ya rabbal alamin. Pertama, wajib bersyukur kepada Allah. Tidak cukup dengan membaca alhamdulillah, kan pernah banyak kita dengar. Marilah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Pasti Prof Nadir ya mandang apa ya, sebab syukur itu dengan puji itu beda. Syukur adalah sarful abadi, ya, jami ama an'ama Allahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajli. Mempergunakan nikmat Allah itu sesuai dengan yang diridhai Allah. Jadi bukan ngucap alhamdulillah, ya pakai itulah kami bersyukur, tidak jadi. Itu memuji Allah, beda dengan mensyukuri. Kalau mensyukuri Allah itu tindakan, perilaku, sikap. Apa yang diberikan Allah, pergunakan kepada yang diridhai oleh Allah. Kalau orang beri sesuatu yang kurang baik, lupa kita berterima kasih. Besok kita bawa dalam acara yang sempurna, yang hebat. Wah, kok itu yang kita kasih? Saya tidak mau, saya beli yang lebih baik dari itu lagi. Itu kalau kita pergunakan kepada yang baik. Tapi jas baru harganya 5 juta, saya aturkan ribuan terima kasih, nanti ribuan lagi, udah 1 juta terima kasih saya. Besok baju jas itu saya bawa manjat batang pisang, nampak oleh orang yang memberikan. Mau nambah baju lagi? Pasti tidak, kurang ajar itu orang. Begitulah firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, ditambah. Itu air putih aja kalau habis itu minta tambah, mau orang itu. Tapi kalau air susu campur mentega, campur telur, campur apa, gula, 50.000 satu gelas, lalu dibuang aja, cuci kaki, minta tambah? Nggak mau lah, kurang ajar kau. Itu bukan untuk dibuang, untuk diminum. Nah, itu mananya syukur. Kalau kita bersyukur, ditambah. Kalau kita tidak bersyukur, artinya mempergunakan kepada yang tidak diridhai oleh orang memberi. Inna adzabi azabku sangat. Bapak Ibu hadirin, terutama pengurus Perti yang baru dilantik, ya, hadirin hadirat yang berbahagia. Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti, ya, itu lembaganya dulu adalah MTI, tak ada pesantren, namanya MTI, Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Alhamdulillah ditakdirkan Allah tempo dulu, mulai tahun 65 mulai masuk pesantren.
Ya, tahun 65-66 berakhir 7 tahun itu sampai tahun 70 aja. Jadi 4 tahun saya belajar cuma di MTI. Yang pertama dulu namanya Naumbai. Tahu kampung Naumbai? Setahun. Pindah ke Ranah Air Tiris, MTI juga. Ya, itu hanya setengah tahun. Pindah ke Batu Bersurat, MTI juga. Itu ada 2 tahun. Tamat kelas 7, ya, sampai tahun 70. Jadi Pak Prof kita katanya tamat Darun Nahba itu tahun 73. Berarti duluan saya, tapi bukan dulu belajarnya, ya, bukan dulu saya belajarnya. Saya lompat gitu. Nah, itu kalau dulu rapor ya rapor, tapi yang sekolah mau naik mau enggak terserah aja, begitu bebas dulu, enggak seperti sekarang ya administrasinya. Itulah sejarah saya. Kemudian pergi ke Padang sambil murid saya belajar di jauh Padang Panjang, saya juga ikut nyimak ngaji takhasus dengan Buya Syekh Dalil Syarif, Datuk Manijun, Khalifah Buya Jaho, Syekh Muhammad Jamil Jaho. Itulah cuman sekelumit saja yang dapat. Alhamdulillah, mungkin karena Allah memberikan barokah sedikit sampai hari ini, yang modalnya sedikit tapi jualan saya belum habis-habis sampai hari ini. Masih ada juga yang mau beli lagi, nanti ada juga yang mau beli lagi, belum habis juga. Inilah yang saya harapkan kepada murid, kepada santri saya, jejak ini yang harus kita. Kenapa? Karena pertama kali adalah tata krama, tata sopan adab dengan guru. Ya, apalagi kalau lah suluk-suluk tuh, ya, ndak pandang guru tuh, tekan togak, tekan berdirinya dengan guru tuh. Begitu dulu baru bisa belajar. Imam Al-Ghazali, kalau kamu pergi merantau cari ilmu, jangan langsung belajar dulu, cari dulu gurumu. Nanti kalau langsung kamu berbelajar sama dia, ada yang cacat menurut hatimu, akan rusaklah ilmu yang ada pada dirimu. Itu kata Imam Ghazali. Minimal 2 bulan baru cari guru. Jadi tarbiyah Islamiyah ini sebetulnya lebih lengkap. Saya kan sudah pergi kemana-mana itu, ya, karena sudah 3, ya sama di mana-mana, kurikulumnya sama. Mulai dari matan ajrumiyah, muhtasar, matan mimah, kawakib buduriyah, qatarun nada, ya, dan khudri, ya, Ibnu Aqil. Itu kalau fikihnya mulai takrib, mata fatul qarib, mulai kalau kami di Kifayatul Akhyar, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, mahali. Harus belajar mahali. Kalau belum belajar mahali, belum pandai baca fikih. Alun ba ibarat itu kitabnya, asal baca namanya. Nah, juga kalau kelas 7 ditambah lagi, murah ibaratnya, namanya Bidayatul Mujtahid. Kalau ibaratnya lebih mudah dari Fathul Qarib. Ya, masalah faslun begini berkata waqala syanu begini, berkata syanu begini. Sebab ikhtilaf mereka karena bertentangan al-asar dengan adat Madinah, maka mau ini makan siapa ini maka ini, faslun lagi, pendek aja ibaratnya. Tapi kata Buya Dalil Syarif, Datuk Manijun, kalau ada orang mengatur, itu kita bidaya, bidatul mujtahid ya. Nah, itu nak payah gitu dah. Kalau begitu katanya, artinya malapornya tuh, dengkau bonga. Pak, dengkau bonga, asam itu tuh. Bidatul mujtahid kita ya, itu mudah. Kalau itu katanya berarti dia masih bodoh. Ini bidaya tuh, baca ini, baca itu. Kemudian tegakkan. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Daud Zahiri, dan cari alasannya. Baik itu ngaji ya Buya tuh. Nah, jadi begitu caranya perti belajar, dan kurikulumnya lengkap sampai mantiq, mani, balaghah, semuanya itu belajar. Ya, kalau sekolah-sekolah di tempat lain, contohnya aja di Jawa ya. Apa tauhidnya? Ad-Dasuki. Apa tarikhnya? Al-Khulasatu Nur Yakin. Cocok. Apa nahunya? Apa tuh? Ya, tapi salamnya amsilatut
Jadi tidak sejajar. Kalau tarbiyah ini tidak. Kalau matan pagi apa, matan bina, matan jerumia, matan takrib, apa nama tu? Matan sanusi, matan arba'in, matan aja. Tidak ada berbaris tu. Pakai baris semuanya tulisannya. Nanti kelas 2 baru tingkat Muhtasar Kailani, sejajar semua. Jadi tidak ada istilahnya kalau belajar di parti, di tarbiyah tu bidang studi, tidak ada itu. Bidang studi apa? Saya bisa pikirnya kalau nahu saraf kurang itu tidak ada itu dah. Semua mata pelajaran. Contoh, saya dulu tamat kelas 7 pergi ke Padang Sumatera Barat. Masuk ada namanya Ustaz Aldi dan Aldi Firdaus hadir. Di kampung dia itu namanya Lubuk Bagaluang. Tak apa Lubuk Bagaluang lah kampungnya. Ya, Lubuk Bagaluang. Dibawa saya oleh Ustaz Bilal Rohani ke sekolah tarbiyah di sana. Sampai di situ apa namanya ada Habibullah nama buyanya, mengajar si kau Ustaz. Insya Allah buya, iyalah. Apa bidang studi Ustaz? Bertanya bidang studi atas lah apa nanya lo, ini murah-murah aja lah. Fikilah i'anatul talibin, iyalah buya. Baik kekit balik, lah ada guru urusan Ustaz. Apunya nahu nilai tinggal pelajaran boleh ya, nak apa-apa khudri kas apa, kasanam, iyalah insya Allah. Menjelang pulang mereka diulang lo balik. Ustaz, rupanya lah dulu guru nahu Ustaz. Anda itu dangku, apa pelajaran nentak bisa guru-guru majanya, biarlah dia nama majanya. Tapi ayolah Ustaz besok datang, besok datang. Aduh pelajaran besoknya. Boleh? Bana bela. Sebenarnya menghindar guru lah cukui, cuma berbahasa basi supaya mengajar. Wah terima. Tak bisa menghilang, tak bisa menghindar. Masuk besok ngajar kelas sampai 2 minggu dapat saya sekolah baru bangun dan muridnya ada, gurunya belum, maka menghilang aja. Minta izin sama Angku Habibullah, saya pun mengajar di mana ada simpang. Simpang ya, tuh saksi hidupnya. Tapi anak saksi hidup ayahnya, jo mamanya. Pergilah saya ke sana ya, ngajar di situ. Jadi kehilangan anak ke-4 tadi. Mana Ustaz Busra? Ada orang Simpang Pia itu sekolahnya di Lubuk Bagalong. Ustaz Busra di kampung kami katanya mengajar di situ, ada sekolah baru. Lebih separuh kelas 4 itu pindah ke Simpang Pia. Kosong kelas di sana, pindah. Ada apa gak tuh kalau indah ada cara apa? Ini tidak ada ilmu pendidikan, pedagogi itu tidak ada pelajaran, tapi praktis. Bagaimana cara mengajar? Inovatif namanya, apa nama pembelajaran aktif, inovatif, efektif, sudah diajar deh buya-buya awak dulu. Nggak ada ahli pendidikan di Indonesia yang seperti Kiai Nabuya tuh tunduk muridnya. Coba lalu bapak-bapak, nggak usah nancak, nemburu apa aja lah pesantren Ikhwan Munawarah ya. Lalu awak main bola, itu lalu waktu udah nak kotor gak? Heran orang menghormati gurunya. Lihat nanti kalau ada buyanya atau gurunya lalu diam tuh. Kan hormat namanya tuh kan. Itu bukan minta dihargai, tapi memberitahu bahwa itu guru saya. Itu contohnya. Jadi cara mendidik tidak ada lagi yang sehebat para buya-buyawan dan tua-tua dulu. Kalau itu bisa terus menerus, inilah ciri khasnya kita orang tarbiyah. Itu Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu beda dengan yang lain kita. Ya, seperti yang disampaikan oleh oleh Insinyur Gamal Abdul Nasir. Banyak betul yang bernama Gamal Abdul Nasir ya. Apa itu? Awak kok anaknya dia harus namanya Gamal Abdul Nasir. Ini Bapak Ibu yang berbahagia ya kan? Itu ciri khasnya kita. Ya, jadi oleh karena itu maka tarbiyah ini patut dan wajib mesti. Tadi disampaikan dulu pada masa dulu atau tadi saya katakan sama Pak Gamal baru datang ya kan, Pak Gamal, saya bangga sekarang pakai lambang Perti. Nggak malu lagi. Dulu malu. Ya, apalagi Perti kau cakap taruh ya nah. Malu. Kini ndaklah bangga kita ya dengan Perti. Itu yang kita harapkan ke depan, ya kan? Sebab pendidikannya itu memang inti. Sejarah. Coba lihat kenyataannya. Inyo kalau mengaji di pesantrennya sholat 20 kunut
Tapi kalau sampai ustaz itu ke Pekanbaru, dah kuno ang dah, soleh 8 nih. Contohnya, saya waktu di Padang, maaf ya, sebab orangnya tidak ada lagi ini, tidak berguncing saya, tapi ini sebagai contoh. Ada namanya waktu saya mau ke IAIN, mengurus surat kelakuan baik, maka diurus lebih dahulu KTP sementara di kantor lurah. Sedang mengurus KTP sementara itu duduk di luar, menjelang siapnya hari itu siap sekali itu. Di situ ada Buya Godang, namanya Pakir Nawar. Kitabnya lebih tinawar, lebih apa? Hitam ya, di surau gitu. Alim dia, ya. Di depan saya adalah pengurus masjid di Tempe Ambo. Jadi bertanya lah siapa tadi, Pak Uyo tadi kepada Buya. Siapa tadi nama? Buya Pakir Nawar tadi. Angku semayang di surau berapa keadaannya? 8 katanya. Nah sebenarnya semayang tarawih itu berapa sebenarnya? Salah 8 atau 20? Nah sesuai hadis Nabi 8. Aduh hadis itu. Aduh mana tuh? Sholat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 raka'atin summa autara. Sholat dengan kami Rasulullah 8 rakaat kemudian witir ya. Tanda 8. 20 mana ada hadisnya? Ambo duduk situ. Buya, kata sahabat dalam kitab Nilai Autar itu mengatakan bahwa hadis itu ditakwilkan maksudnya semayang witir Buya. Sebalik 98 tambah 3 witir berarti itu sholat witir. Karena ada hadis lain yang mengatakan tidak ada Nabi sholat dalam Ramadan, tidak di luar Ramadan, tidak ada kecuali hanya 11 rakaat. Jadi dan ada di luar Ramadan sholat tarawih atau sholat witir? Sholat witir itu deh sahabat. Kalau di awal ikut nama tarawih dakwah naselapan nusawale itu. Oh, kira-kira seberapa alim Buya dengan sahabat Nabi itu? Paham? Mana yang alim Buya jo sahabat? Serang tangan tu Ustaz, ya, alah siapa hanya itu? Maaf dulunya Pak. Lalu aku pergi, tinggallah begitu saja. Lalu kata Buya ke apa Yo? Siapa tuh Yo? Itu guru kami, itu mah disuruh puasa. Andai ang sabi dan padel lah doyong tadi. Itu contoh. Bukan tak baisi, bukan tak bisa menokan, tapi forumnya ndak ada. Masjid ndak ada, masjid tarbiyah ada ndak? Nan ada masjid Muhammadiyah, masjid tarbiyah ada ndak Bu? Ndak ada. Masjid Ahlussunnah ndak juga ada. Apa salah ibu ya masjid Ahlussunnah? Tak kenal Ahlussunnah yang awak, bukan Ahlussunnah nyonya sunnah lah nyonya. Wahabi Ahlussunnah lah nyonya. Itu. Ada lagi lain. Kalau ndak Quran ndak hadis ndak boleh dipakai. Dalilnya lengkap Quran dan hadis. Kalau ndak ada jangan, itu ndak sah. Ustaz Babini, hilang. Berapa sebanyak-banyak haidnya? Mau lari sekurang-kurang sehari semalam. Biasa haid perempuan itu berapa? 6 atau 7. Ada hadisnya? Ada Quran? Tidak ada. Itu bapak aja ada. Pasal mama kayaknya. Dalilnya ilmu mantik, istiqra namanya. Tahu lah istiqra? Tanya penelitian. Apa nih Prof tahu lah ya? Allah begitu soal hukum. Menghukum kul dengan hukum juzuk. Kalau burhan menghukum juzuk dengan hukum am. Seluruhnya begitu, maka diantaranya pasti begitu. Nah itu hukumnya adalah namanya macam-macam. Itu mantik dalilnya tidak ada itu. Istiqra dalam kitab sebagai istiqra. Nah ada belajar mantik dari tarbiyah. Ada sekolah lain tidak ada. Balaghah, ya tarbiyah. Quran itu banyak yang salah tuh kalau tidak berpaham dengan paham apa ilmu balaghah itu. Ya apa katanya? Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Tidaklah aku takkan menyembah, berarti aku akan menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, gitu kan? Dan kepadanya kamu kembali. Salah itu Quran kalau tidak dipahami dengan ilmu balaghah. Harusnya wa ilaihi arji'un. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi arji'un. Kenapa pula turja'un? Dengan apa? Ilmu itu namanya
khurun an muqtadal zahir. Banyak yang lain-lain. Nggak bisa disikosado orang suruh anak wa belajar ke tarbiyah atau sekolah yang sama dengan tarbiyah. Nggak bisa mau pidato sampai jam kini kodoh. Banyak nak disampaikan. Pasingki aja lah Pak Gamal. Ya, itu mengenai tarbiyah. Kini aku sampaikan le. Satu-satunya perguruan tingginya yang bernama Ma'had Ali perguruan tingginya pesantren. Ya, di Riau kok baru cie baru. Itulah Ma'had Ali Al-Munawwar. Nah sekolah, tengok di mana sekolah nan ada dia Pekanbaru ni aja yang belajar kitab kuning. Hitung dengan jari, bisa enggak? Berapa? 10, 15? Setahu saya hampir tidak ada Pak Gamal. Kasihan. Darun Nahdhah juga kurang lagi, tarbiyah di mana lagi kurang, Candung juga sudah pergi ke sana, apalagi Parabe. Dulu kita kuning itu sama dengan Nyek Sandong. Ada lagi tiap bulan tiap tahun memakai Ustaz tolong lagi murid ko Paman Ali ada murid ini. Semua anak nggak pula mau ke sana. Itulah dia. Jadi mau kita pertijaya bukan bersorak-sorak begini begitu, tidak. Bukan bendera kibarkan kemana-mana ini bendera, tidak. Tapi caranya adalah action. Cetak guru agama yang mengajarkan kitab tarbiyah. Coba tanya, siapa yang guru yang bisa mengajar kitab? Mulai dari Fathul Mu'in, Fathul Qalil sampai Mahali sampai Tufa. Nggak ada. Tiap tahun begini pesantren lain minta guru yang menawara. Nggak usah yang pintarnya Ustaz, Buya, yang bonga aja suka main maja kitab di sekolah di pesantren kami ya. Tiap tahun tuh sulit masuk tuh. Nggak terisi. Awak ampe pesantren awak. Alun kalau ada. Nah, jadi kalau mau pertijaya ya harus dicetak anak awak sebagai ulama di sekolah atau pesantren tarbiyah. Satu-satu jalan. Ya, satu-satu jalan. Enggak ada lain. Enggak akan baca kitab tarbiyah tuh dok. Kalau enggak ada yang bisa baca. Percaya enggak? Sekolah apa? Ada sekolah tarbiyah, ada yang pro, ada yang kita banyak. Mungkin, tapi jadi MTS lagi. Apalagi Prof. Ada namanya Jaho. Prof apa Dr. Kamal dah pernah ke Jaho? Saya ada ke sana dulu waktu haul beliau. Nangis saya. Tidak terbayang oleh saya. Begitu Buya dulu mengotai saya mengaji itu. Baca lafaz, salah lafaz, kabau, kambiang itu nih Buya. Kalau mengaji apa nama itu? Bapanci apa namanya? Ditanggung arak bola tuh. Siapa mengajar? Seolah begitu. Jadi guru Ambon dan Jolennya dua. Yang pertama Buya Haidarus, Ayah Mu'alaidin, yang kedua Buya Jaho Padang Panjang. Itu yang saya merasa kesan itu. Kalau Buya Ayah Halaidin ini Buya Haidarus itu kajinya jelimit, jelimit atau jimek. Kalau makan tak bagi mah apa nama itu? Apa namanya? Pome. Nggak tahu nama. Pokok nak bagi mah. Ya nggak ada nak ditanya sesudah itu lah. Sudah ngaji tanya Buya, nggak ada. Nah, ditanya lah. Mulai dari susunan kalimatnya, ya, cara modern, sejarah apanya ya, mutada khabarnya, mantik manis sekali jalan. Ya, jadi sudah itu, ya sudah. Allah doa bila, Allahumma inna nas'aluka min ma'lumat. Itu beliau. Akibatnya murid bodoh. Kalau ndak kreatif muridnya bodoh. Ndak ada tanya, ndak ada apa nama itu. Itu akibatnya. Tapi kaji beliau, lo lah pandai lo, baru ngaji Buya, betul kan? Kalau Buya Dalil, Sarif dan Tuh Maninjon, itu lain beliau tuh. Itulah arak bolanya tadi. Semua debat. Kalau Buya apa, enggak kurang suka dia. Ya boleh sebetulnya, tapi enggak ada kesempatan. Tapi kalau Buya Dalil, pancing kaji. Bedanya Buya Dalil jauh Buya Aceh-nya sepangkat tuh. Kalau Buya Dalil jauh orang Muhammadiyah, jauh orang kaum Muda, eloknya, pandainya. Dia ada kan perdebatan di Masjid Besar Muhammadiyah Naruntua di Padang dulu, ingat tak? Kalau nalai layu waktu itu ada nalai tahun 70-an dah, tahun 70 ada tak?
Kau nak ada ya? Mungkin di siku Ambon yang paling tua ya Buya Gamal. Iya ya. Astagfirullah. Awak ngerasa muda je tu lah. Dah tua rupanya awak. Iya. Iya. Ya awak muda je awak ni jarang tengok Chomin kan? Muda ya awak. Itulah Pak ya. Itu. Nah, jadi begitu bedanya kalau Buya Aceh, kalau orang Muhammadiyah ngaji najis. Kok iya indah lah kok kajinya walaupun sama tak niat, tapi kalau ya dalil diterima tapi dijelaskan ya sehingga orang Muhammadiyah fanatik. Iya nanti awak ada dulu waktu komunis, waktu sebelum PKI ada sabale masalah khilafiyah mau diputuskan, tapi baru 8 baru melalui PKI lagi ada yang diterus masalah kunut, masalah solat tarawih, masalah hadiah pahala, masalah segala macam kan. Mengaku orang tuanya, termasuk solat tarawih tadi. Solat tarawih itu bid'ah, walaupun 8, 10, 15, 20 bid'ah. Sahabat yang mengatakan ni'mal bid'ah hadza. Bid'ah, tidak ada. Ada Nabi sembahyang tarawih? Tidak ada. Kalau ada hadis Nabi sholat tarawih dibayar 1 kalimat 1 juta. Mau cari? Ada Nabi mengatakan dia sholat tarawih? Soli sunat tarawih itu nih sholat tarawih. Kalau ada 1 kalimat 1 juta. Tolong bawa kemarin nanti. Tidak ada itu. Nabi sholat malam, bukan sholat tarawih namanya. Itu harus dibedakan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, inilah pentingnya satu-satu jalan. Terakhir pamungkas kita. Di samping anak-anak kita sekolahkan sekolah tarbiyah yang mengaji kitab kuning, bukan anak MTS, bukan SMP, apa nama sekarang? Ikteologi, IT itu. Islam ternyawa ya terpadu. Islam itu ya anak tu rupa mau suama fawadhuha ina ataina rupanya. Mahal tu loh. Uang sekolahnya 3 juta. Ada yang baru pindah waktu corona kemarin, sedikit nih mau cepat aja nih ya. Buya bisa anak mau pindah kemari. Bapak tuh amunnya sekolah terjalan lobak katanya. Oh pindah kemari ya? Apa dia pindah? Nggak bisa ada tatap muka karena corona, pakai daring-daring aja nya. Kone dia bijanya. Jadi kita setengah tahun nggak pernah belajar di sekolah. Jadi kok bisanya pindah kemari? Bisa, tapi kok itu anak antu utaannya dan. Sebab si kau mengaji kitab belajar nggak ada tatap muka, nggak ada yang daring. Hadir anak, nggak boleh pulang. Itu dulunya dan satu. Itu sebab bisa kalau mau boleh, tapi gila anak musodanya dan. Nah sesudah itu mau tanya oleh kalau ngomong-ngomong berapa uang masuk petang di sekolah tu? 36 jutanya Bu ya. Uang masuknya berapa? 36 juta. Mau ya tidak nah. Uang sekolahnya? Uang sekolah lebih murahnya 3 juta sebulan dia. Nggak ikut, insya Allah nggak bohong. Datang ke rumah. Mau pikir-pikir atau ada gedung na biru di muka tu sampai kelas pakai toilet tiap apa tu 2 ya enggak tinggi tu 2 tu itu 700 jutanya doang biayanya sampai lokal bertinggi godam lokalnya WC nya sampai ikut 36 terima je mulai 30 orang kali 3 enggak usah 36 30 aja kali 30 orang berapa tu 900 dicopet kayu ayonya bila sini tu apanya apa rencana dah mau sekolah umum rencana situ sekolah umum apa nama sekolah pai lah pokoknya atau ya mending murid-murid warna bongak suruh sekolah situ daripada Kak Uir aja ke situ profesor rektornya dan pandai baca kunyang dan anak-anak bongak juga profesor doktor anak iya kecuali kalau boleh belajar pesantren semacam Munawarah seperti Dr. Alwizar misalnya itu jangan lu dalam 31 ada lah nggak bisa banyak ada namanya Miftahudin ada banyak juga lah dengan dosennya di Jogja ada tapi dan umum walaupun profesornya bisa baca kitab kunyang dan mahasiswanya bongak juga nggak bisa macam kita kunyang. Kalau mau masukkan sekolah tarbiyah awal. Tanya dulu Pak Buya Gamal. Ya mana sekolah warna lain ngaji kita kunyang. Tanya tahu satu. Nyo awak suruh ambo bilang sama dokter Insinyur Pak Gamal, Buya Gamal.
Pertama tugas, kalau tidak salah ini ada di sini nih, inventarisasi dulu. Mana sekolah Pertiawati. Waktu dulu ditanya nantu deh dah, kan tu tak ada tenda, kan tu tunggu dulu. Tapi tentu sekolah nanawak bina. Ini sekolah tu lah haduk sebelum pengurus kita bina supaya dia lebih maju. Nggak perlu piti dah, baik ke pesantren Dona, baik ke pesantren Tanjung Berula, atau awak mampu amplop. Nggak penting itu. Cara awak, ya bagaimana bertanya, apa kekurangan kira-kira, di mana cari guru yang bisa ngacuk kita mahali. Tanya lagi nyo bisa tuh. Aduh, telepon lah. Ikhwan, iya. Apa Pak Buya Gamal lah? Iya. Apa kata Pak Buya Gamal? Iko di Tanjung Berula, ndak ada orang majah betul karib dah. Apa jalan dia aman. Aduh Mas Siti. Lama tahun ni kok anak mulai orang itu bisa lah. Jangan jadi guru, jadi pimpinan. Insya Allah. Jadi itu satu. Nah kedua, anak dan sampai kini nak kita tes. Ada dari Jambi, dari Medan, dari Lampung, tapi tidak lulus testing. Tidak bisa macam kita Fatul Mu'in. Tidak bisa. Kini berondaan standarnya Fatul Qarib. Bisa Fatul Qarib? Udah. Kalau dulu harus Fatul Mu'in. Nah bisa tuh anak awak dan PDF awak tuh, PDF Munawarah tuh, itu rata-rata bisa masuk sadua tuh ke Ma'alim. Cuman pertama jenuh. Kalau bisa tentu dah suka dukanya Buya Alwidar. Bolehnya pidato. Kenapa suka duka di pesantren? Nyo tahu di Munawarah tuh. Ya, tak bisa digurui. Lebih tahunya pada ambol. Sebenarnya di situ, ya. Kalau dulu, nak sama je kini ya selalu ada. Kalau dulu pakai kayu pak, nggak ada hamuk tu, ya. Lah bajagon yang langkap masjid, balik dari surau tu tidur je rame-rame. Cek kayu orang, nak tu untung Allah Taala dia dijago. Kau tiba di duangnya, babayi utang, lain dah. Itulah modelnya tu. Itu dulu. Jadi sekolahkanlah di sekolah. Jangan salah masuk. Ada mau tanya mana anak sekolah? Nyawa taat, nang suluk lah nyoleh dah. Mana anak? Tena di sekolah apa nama wisata apa nama itu? Pupai kumbu tu? Ke situ. Pulang dah mulia mak ayah mendoa dah. Nak temo tu doa ayah mak tu dah ni. Sekarang tu pulang. Tu baru tahu. Nak ada taman MTS. Pikir tengok, tanyakan sekolah awak di mana. Biarlah maha uang sekolah memang 900 sebulan. Jom makan minum, tak curi, tak kancing segala macam. Tapi tidur sudah sesuatu tu. Lemari dibeli dia. Ya, 900 nya. Kini tak apa. Dulu 900 nya. Soalnya itunya biaya. Ya nak tanya sekolah anak. Cek sekolah anak mahal-mahal. Ini beda loh, mak uang sekolah 900. Cuma makan minum. Itu sekolah main. Dia kena tanyakan di mana anak sekolah pak? Ambo sekolah anak ambo di situ. Berapa uang sekolah? Uang sekolahnya 6.326.000. Wah detailnya ya. 6.226.000. Wah kau nak sekolah lah. Adalah cuma itu pemikiran awak gitu. Pilihlah biar mahal. Tapi anak kali mereka apa tidak ada. Jadi hidupkanlah sekolah awak mana saja. Dan kalau kita bersama-sama, mari insya Allah hiduplah terbiar. Tapi kalau indah sama pengurus kini jaya, besok batu ke pengurus melempem lagi. Sebaik kau serunial, ya. Tapi coba isinya kau bina sekolah-sekolah terbiar, bangun sekolah-sekolah terbiar. Itu. Satu terakhir, karena anak kau jenuh. Dia mau menukar suasana, dia belajar kuliahnya di tempat lain. Itu yang kebanyakan. Oleh karena itu dirangsang sedikit, dikasih beasiswa. Jadi program terbiar kata beliau Buya Gamalawa akan mencari ibu dan bapak asuh. Mungkin siapa ibu-ibu yang suaminya atau nak beranak begitu atau nak nio beranak lain, ya mau menjadi sedekatun jariyatun. Orang nalah dites kemampuannya, iko orangnya berbakat dan mampu. Kalau dididik dia insya Allah jadi ulama. Biayailah 2 juta sebulan sebagai anak asuh per orang per mahasantri. Jadi bukan
Artinya mana? Abayo siapa mau sekian orang, apa surang sekian, dah begitu dah. Saya bayar 2 juta, saya bayar 2 juta, cukup untuk anak jajannya 500.000 begitu sebulan tadi. Ya, dah begitu caranya. Tui, aku anak ibu. Iko namanya Muhammad Fikri Az-Zamani. Aku anak bapak. Tiap bulan datang nengok anak bapak, anak ibu. Anak ibu dunia akhirat. Kok jadi alimnya besok? Iya enggak, kalau enggak tolong debat seketik kajian buku. Ya, iya enggak, kalau alim dia besok mengembangkan agamanya, beramal dia, mengalir enggak kawan dan membiayainya. Nah, ini sekaji awak. Tapi enggak terbiar dah. Ya pasti sekaji awak. Anak kontan awak melahirkan anak tuh, tapi enggak awak mendidik dah. Anak melahirkan aja nyo. Apa nak dapat doa darinya? Doa dari anak yang wawaladin solihin, anak yang soleh. Belum cukup ya, anak yang soleh kok leba doa. Kok leba doa aja kawak, kau enggak juga, enggak berniat kebaikan tu awak enggak juga. Di awal kini ku ayau mak awak berapa kali awak berdoa le sepanjang hari? Tidak. Jadi mana namanya anak murid atau awak yang menyekolahkannya sampai pandai, yang banyak pahalanya mengalir, atau anak kontan awak sendiri? Bisa jawab? Kalau anak kontan doa cianya, kau beramal doanya ya, berapa kali lah berdoa. Tapi kalau orang yang alim karena dia awak, ndak dong diakui awak guru, ndak sah, ndak pola. Bukan itu nak guru dan biarlah, yang penting ilmu diamalkan. Begitu juga bapak ibu yang membiayai anak itu sampai alim dia, ndak pun diakui dia, ndak apa-apa. Yang penting asbab kita dia menjadi alim, insya Allah mengalir pahalanya. Itulah pemungkas. Kalau ini tidak terlaksana, saya sudah menyatakan, jangan berharap tarbiyah akan lanjut. Ndak kena doa aja kita tarbiyah tu leh. Cendo apa godangnya nak umbai tak apa nama itu, jaho padang panjaho paling MTS lah ya, ilaha illallah. Segitu buyawat dulu mengaji tu ya enggak, tapi sudah. Jadi ikutinnya. Yang paling penting pawi ko apa parinya? Bina pendidikan. Sebab tarbiyah itu kan pendidikan, madrasah tarbiyah, persatuan tarbiyah, arti tarbiyah pendidikan, tidak ada kerja lain. Sosial lah, soal bersedekah lah, soal membantu, itu yang lain. Tapi yang intinya adalah pendidikan. Bagaimana mendirikan pendidikannya untuk mengekalkan itu, melanjutkan. Bina anak cucu awak sekolah, di sekolah yang mengajarkan kitab kunyah. Banyak di antaranya adalah Al-Munau. Sampai kini Dr. Alwizar, adik-adik tuh mulai PDF 8 tahun yang lalu sampai hari ini, setiap tahun ranking nasional. Besok kapan keluar IW-nya nilai? Nanti keluar itu nanti di media ya enggak. Lagi nak Munawarah yang juara 1 setingkat nasional. Sehingga Ustaz Munawir itu disuruh dia orang pusat waktu perkumpulan seluruh PDF di Indonesia ke pengarang apa trik-triknya kok Munawarah bisa. Satu. Yang kedua, ada kiai dari Jawa datang ke Kementerian Agama, dia kok bisa jawab? Beliau katanya, kita Jawa ini gimana katanya, benar nggak? Jangan-jangan gurunya yang ujian katanya. Datang orang Kemenak tuh kemari, tibonya di bandara Simpang Tigo, diteleponnya kan, kami langsung ke Munawarah. Tiba Munawarah masuk ke kelas lokal sedang ujian. Sudah tuh sampai kantor kumpul ujian, dipanggil anak tuh sini, ditanyain anak tuh, gimana ujiannya? Baik pak. Bisa jawab? Ya bisa pak. Gimana ini? Bagaimana itu ditanya? Selesai. Apa kitab yang kalian pakai? Ya kami kitab kecil aja pak, Fathul Mu'in, Mahali, kadang-kadang ada juga kami diskusi Tuhfa. Katanya, iyalah. Payahnya ke Jakarta baru lapor, jangan heran lagi Kiai Jawa nih katanya. Benar tuh Munawarah tuh pas. Ikut di antara yang banyak yang lebih baik, tapi di antaranya ada di Al-Munau. Aja sampai mati lo Munawarah kok, ambuna mati dapur loh. Kalau buyanya mati no what.
Nah wat tapi pesantrennya jangan mati. Makanya lampe pesantren awak ini, alhamdulillah. Dan besok mungkin ada juga rasa haru saya, Pak Buya Gamal. Mulai daripada tingkat dasar, sudah ada pesantren di Kota Pekanbaru. Yang pertama kita bangun pesantren di Kota Pekanbaru. Kemudian dari MTS dengan bentuknya kandang-kandang kambing, ya itulah sampai asrama anak-anak, ya itulah 2/3 dia asramanya. Sekarang sudah ada perguruan tingginya agama, bukan pertinggian umum, yang bernama Ma'had Ali. Jadi sampai tingkat dasar, taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi sudah lengkap. Nah, sudah lengkap nama itu. Dan besok wisuda pertama. Kalau sampai perguruan tinggi ini mati walena, ya nggak ada lagi itu. Tapi kita harus mengembangkan juga. Mungkin yang 4-5 tahun lagi jadi 8. Sekarang lagi jadi 16. Itu yang kita harap. Jadi berkembang, jangan habis sekolah yang sudah ada jadi MTS, yang sudah ada jadi SMP SMA. Haruslah kita merasa takut dan khawatir. Ini aja pesan saya Bapak Ibu. Saya tidak mengaji panjang. Kalau panjang betul, ya enggak saya lah modelnya. Banyak lagi yang lain, ya kan? Nah, cuma siap pula nanti peristiwa, jangan sampai seperti ini. Insya Allah kita bisa. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, dan juga khususnya inilah yang harus dijalankan oleh pengurus tarbiyah. Jadi pengurus tarbiyah pertama kunjungi sekolah-sekolah tarbiyah. Allah berkunjung Ibu Alun. Nah, alhamdulillah. Berapa baru sekolah awak? Apun awak WA kenyo sebagai tambahan kurang guru. Ini ada guru. Kita cetak guru sekarang. Inyo sarjana tapi ulama. Nah, itulah akhirnya. Itu adalah solusi akhir dari Kementerian Agama. Yang pertama pendidikan dinia formal. Nyo pendidikan agama, pendidikan kitab, baca kitab, tapi sesuai standar berijazah sama dengan sekolah negeri. Begitu juga Ma'had Ali, dia sama dengan UIN, sama dengan IN ijazah tingkatannya, nah, tapi ditambah lagi dengan kemampuannya sebagai ulama yang akan menyampaikan nanti pesan-pesan agama kepada masyarakat. Demikian, lebih kurang mohon maaf kalau salah itu saya, kalau yang benarnya itu dari Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.